gerakan Mamak Balik ke Kaum. Apa itu gerakan Mamak Balik ke Kaum? Terkadang setelah kita dilewakan, yang terjadi kita tidak pernah lagi kumpul-kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian kita lihat para pendahulu kita atau tokoh-tokoh besar kita, bagaimana kemudian di awal seperti Hamka, Hatta, dan lain-lain sebagainya, menolak mereka diberikan gelar Sako, yaitu gelar penghulu. Tetapi kemudian kita lihat ketika tanggung jawab sebagai Mamak dan orang Minang, maka Hamka menerima gelar dan dinobatkan sebagai penghulu. Hatta juga seperti itu. Dan ada beberapa tokoh yang lain. Artinya yang ingin kita sampaikan adalah betapa sebenarnya gelar penghulu itu punya beban tanggung jawab. Dia tidak hanya kehormatan didahulukan selangkah, kemudian ditinggikan serantiang, tetapi dia punya makna yang besar, yaitu anak di pangku, kamanakan di bimbing, orang kampung di petenggangan. Dia punya 3 hal yang bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki Minang, yaitu kepada anak, kepada ponakan, dan kepada orang kampung. Maka kepada para penghulu, yuk kemudian kita kembali membangkitkan batang terandam dengan cara apa? Gerakan Mamak Balik ke Kaum. Apa itu gerakan Mamak Balik ke Kaum? Terkadang setelah kita dilewakan, yang terjadi kita tidak pernah lagi kumpul-kumpul. Kita tidak lagi pernah bermusyawarah bersama. Maka agar silaturahmi ini terjaga, dalam gerakan Mamak Balik ke Kaum, caranya adalah perlu pertemuan-pertemuan rutin kaum untuk menanya apa persoalan kemanakan, apa persoalan orang kampung di tingkat nagari atau di tingkat jorong. Kemudian yang paling penting, adat Minang ini kalau kuat, kalau pondasi kaum-kaum di Minangkabau itu kuat, silaturahmi kuat, kekerabatan kuat, maka insya Allah tidak ada persoalan di Minangkabau yang tidak kita selesaikan. Karena bagaimanapun, penghulu ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah, maka kemudian ketika dia mampu membangun kaum, maka kaum itu akan kuat. Segala persoalan, termasuk persoalan ekonomi, persoalan sosial, akan dapat diselesaikan dalam kaum. Dan saya sudah mendapat cerita beberapa kaum yang kuat, walaupun mereka tidak punya harta pusako yang banyak, atas harta pusako tinggi yang banyak, tetapi kemudian karena kekuatan kaum mereka, mereka bisa menyekolahkan anak, kemenakan, dan lain-lain sebagainya, kemudian membantu ekonomi kemenakan-kemenakan, dengan cara apa? Menyusun kembali kaum, sehingga kemudian Minang itu kuat dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.